Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Bija Prasetyo. My last student number is 05. Today in this video I will make I will using PowerPoint as a media of teaching English in high school. And the material is about asking for giving and refusing permission. Meminta, memberikan dan juga menolak permintaan izin seperti itu. Nah, kayak gimana sih ungkapan yang bisa kita ungkapkan untuk meminta, memberi, ataupun menolak permintaan teman-teman. Oke, check it out. Yang pertama itu kita akan cari tahu tentang asking for permission. Bagaimana cara kita meminta permintaan izin seperti itu teman-teman. Nah, apa aja sih ekspresi ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan dalam meminta izin tersebut? Pertama, itu ada can I atau dalam arti Indonesianya bisakah saya, dapatkah saya. Can I bla 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 bla, dapatkah saya bla 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 bla, bisakah saya bla 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 bla. Contohnya, can I go with Mary tonight? Bolehkah saya atau aku pergi dengan Mary malam ini? Can I borrow your pen? Bisakah aku pinjam pulpenmu? Can I try? Bolehkah aku mencoba atau mencicipi? Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, can I itu adalah bentuk ekspresi yang bisa kita gunakan untuk meminta izin. Contohnya can I go, can I borrow, can I try, dan lain sebagainya. Yang memiliki arti bolehkah saya atau bisakah saya, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada may I. Nah, ini memiliki arti yang sama dengan can I, tapi may I ini memiliki bentuk kata yang lebih baku dan juga lebih formal teman-teman. Yang memiliki arti sama yaitu bolehkah saya atau dapatkah saya. Contohnya, may I use the phone, please? Bisakah saya memakai teleponnya, tolong? Atau jika teman-teman contohnya lagi di kelas dan ingin meminta izin kepada guru, teman-teman bisa menggunakan ekspresi may I go to the bedroom? Bisakah saya pergi ke kamar mandi, mom atau sir, seperti itu. Jadi may I ini bisa kita gunakan selain can I, yang mana dalam konteks may I ini dia lebih halus dan lebih baku teman-teman, seperti itu. Selanjutnya ada would you mind if? Apakah kamu keberatan jika? Nah, untuk kata would you mind if ini berbeda daripada can I dan may I ya, karena ini lebih panjang dan juga memiliki arti yang berbeda juga. Apakah kamu keberatan jika bla 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 bla. Nah, contohnya, would you mind if I sit here? Apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Atau would you mind if I left now? Apakah Anda keberatan jika saya pergi sekarang? Nah, bentuk dari would you mind if ini itu memiliki arti apakah Anda keberatan. Ini kayak kita meminta pendapat dan izin dari orang tersebut. Apakah keberatan jika kalau saya duduk di sini, contohnya? Apakah keberatan jika saya pergi, contohnya? Seperti itu. Nah, kalau tadi kita menggunakan asking permission untuk meminta izin, nah sekarang itu adalah giving permission sebagai respon dari permintaan izin tersebut. Kita bisa memberikan izin tersebut menggunakan beberapa ekspresi di bawah ini teman-teman ya. Pertama itu ada yes certainly atau iya silakan. Nah, yes certainly ini merupakan ekspresi yang biasa digunakan ketika teman-teman dalam kondisi atau situasi formal, seperti kayak mungkin di sekolah, di kantor, ataupun sama teman-teman yang lebih tua umurnya daripada kita, seperti itu. Contohnya, di sini ada contoh, may I use the phone, please? Bisakah saya memakai teleponnya, please? Ini kalimat meminta, dan kita menjawab giving, yes, certainly, ya, tentu saja. Nah, jadi ya certainly ini konsepnya situasinya agak lebih formal seperti itu teman-teman. Nah, selain yes certainly yang bentuknya formal, itu ada juga yang bentuknya informal teman-teman, yaitu adalah yes of course, tentu saja. Ini memiliki makna yang sama, cuma biasa digunakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Kalau yes of course ini biasanya kita gunakan dalam situasi tidak formal atau informal, seperti kita berbicara ke teman-teman kita ataupun ke kerabat dekat kita, seperti itu. Nah, di sini ada contoh, can I borrow your pen?
bolehkah saya meminjam pulpenmu? Nah, ini kasusnya kayak lebih ke teman dekat gitu ya. Terus kita bisa jawab, yes, of course. Ya, tentu saja, silahkan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, itu ada ekspresi no problem. Kita bisa mengatakan no problem, nggak masalah. Nah, no problem ini kita bisa masukkan dalam kondisi ataupun situasi yang formal maupun tidak formal atau informal. Karena dia ini semuanya masuk seperti teman-teman. Contoh, would you mind if I sit here? Apakah keberatan jika saya duduk di sini? No problem, tidak masalah. Silahkan. Jadi, bentuk no problem ini bisa teman-teman gunakan dalam situasi formal ataupun informal. No problem, seperti itu teman-teman. Nah, kalau tadi kita sudah merespon memberikan izin, ya kan, itu ada saatnya kita menolak izin tersebut atau refusing permission. Nah, apa saja sih expression of refusing permission ini atau bentuk-bentuk ekspresi dari pernyataan menolak ini? Pertama, you cannot do that, yang memiliki arti nggak boleh. Kalau bahasa Indonesia lebih jelas itu nggak boleh, kamu nggak boleh melakukannya, seperti itu. Contohnya, can I eat the cake? Bolehkah saya makan kuenya? Dijawab, kita refusing permission, you cannot do that, kamu tidak bisa melakukannya, tidak boleh memakan kue tersebut, seperti itu. Kalau teman-teman dirasa terlalu panjang untuk mengatakan you cannot do that, teman-teman bisa menyingkatnya dengan you cannot saja, ataupun bisa dengan you can't, yang berarti you cannot, nggak boleh, jangan, seperti itu teman-teman. Nah, selain you cannot do that tadi, itu ada lagi yang namanya I'm afraid not. Nah, ini bentuk ekspresi ini sebenarnya memiliki makna yang sama ya. Tujuannya itu nggak boleh, kita refusing permission. Tapi I'm afraid not ini kayak lebih ke halus aja, perkataan halus dan lebih formal aja dikatakan, diucapkan supaya kita tidak melukai hati lawan bicara kita, seperti itu teman-teman. Contohnya, can I go with Desi tonight? Bolehkah aku pergi dengan Desi malam ini? Kita refuse the permission. I'm afraid not. Maaf, tidak bisa. Contohnya, si A ini pengen meminta bapaknya, contohnya mengajak Desi keluar malam ini. Dan si B sebagai bapaknya itu menolak dengan mengatakan cara halus, I'm afraid not. Maaf, saya tidak bisa, seperti itu. Nggak diizinin, nggak boleh. Artinya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada you may not. Nggak boleh. Kamu nggak boleh. You may not ini lebih digunakan ke bentuk formal ya teman-teman, ataupun kayak ke orang-orang yang kita kita hormati gitu, lebih tua daripada kita, karena bentuknya ini lebih halus seperti itu. Contohnya, can I wear your shoes? Bolehkah saya memakai sepatumu? No, you may not. Nah, tidak boleh. Nah, seperti itu teman-teman. You may not ini lebih digunakan ke halus dan juga sedikit lebih formal, yang bisa kita gunakan kepada bos ataupun kepada orang-orang yang emang sudah lebih tua daripada kita dan kita mencoba untuk menghargai mereka dan mengatakan no, you may not, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dari segi materi. Mungkin teman-teman jika memang tahu saya salahnya di mana, teman-teman bisa langsung komen di bawah aja biar bisa jadi bahan evaluasi buat saya, seperti itu teman-teman. Ya, cukup sekian video hari ini. Lebih banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.